Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Dumfries diragukan tampil pada laga kontra AC Milan. Denzel Dumfries dikabarkan terancam absen dalam laga besar Serie A antara Inter Milan dan AC Milan pada Minggu malam. Sky Sport Italia melaporkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu masih merasakan ketidaknyamanan pada pergelangan kaki kirinya, sehingga ketersediaannya menjadi tanda tanya. Dumfries mengalami benturan ringan saat Inter menang 2-0 atas Lazio sebelum jeda internasional. Meski tampak tidak terlalu serius, kondisi tersebut memaksanya mundur dari pemanggilan timnas Belanda pekan lalu. Pelatih Ronald Koeman bahkan mengizinkannya kembali ke Milan lebih cepat, agar ia dapat fokus menjalani pemulihan. Cedera Dumfries menjadi kabar buruk bagi Christian Cifu, terutama setelah Henry Mkhitaryan lebih dulu absen karena masalah cedera paha. Situasi semakin sulit mengingat Inter tidak memiliki pelapis yang benar-benar meyakinkan di sisi kanan, mengingat performa Luis Henrique belum memenuhi ekspektasi sejak bergabung dari Marseille pada musim panas. Meski demikian, Cifu dapat sedikit bernafas lega dengan kembalinya Matteo Darmian dari masa absen panjang. Bek serbabisa berusia 35 tahun itu telah lama menjadi solusi terpercaya di lini pertahanan, dan berpotensi menggantikan peran Dumfries jika diperlukan dalam derby akhir pekan nanti. Galatasaray siapkan tawaran untuk Calhanoglu pada Januari. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu, kembali menjadi incaran serius juara bertahan Super League, Galatasaray. Menurut laporan media Turki, Milliyet menyebutkan klub asal Rams Park tersebut siap mengajukan tawaran resmi untuk pemain berusia 31 tahun itu, pada bursa transfer musim dingin mendatang. Pada musim panas lalu, Galatasaray bersaing ketat dengan Fenerbahce untuk membawa Calhanoglu kembali ke Istanbul. Meski sempat melakukan pembicaraan dengan agen sang pemain, kedua klub menolak memenuhi harga yang dipatok Inter, yakni 30 juta euro, karena itu, Calhanoglu akhirnya bertahan di San Siro. Galatasaray menilai valuasi Inter terhadap kapten tim nasional Turki tersebut terlalu tinggi pada musim panas dan memutuskan menghentikan pengejaran. Namun, minat mereka tidak hilang. Kini, tim asuhan Okan Buruk dikabarkan siap menguji keteguhan Inter, dengan tawaran sebesar 15 juta euro untuk mantan gelandang AC Milan tersebut pada Januari. Inter Milan incar nama baru dari Lazio, Matteo Guendouzi. Inter Milan kini mulai mengarahkan radar transfer mereka ke nama baru, yang tiba-tiba mencuat dari skuad Lazio. Bukan Mario Gila, bukan pula Nicolo Rovella, dua nama yang memang sudah lama ada dalam daftar pengamatan Nerazzurri. Target sebenarnya kini adalah Matteo Guendouzi, gelandang energi milik Lazio yang statusnya berubah drastis dalam beberapa bulan terakhir. Menurut laporan Il Messaggero, perjalanan Matteo Guendouzi di Lazio telah berubah cepat. Sebuah gambaran jelas betapa dinamisnya dunia sepak bola. Beberapa bulan lalu, Guendouzi adalah pemain inti yang tak mungkin dijual. Kini, ia justru masuk ke dalam daftar pemain yang berpotensi dilepas. Inter terbuka untuk lepas permanen Luis Henrique. Luis Henrique dikabarkan bisa mengakhiri kebersamaannya dengan Inter Milan pada bursa transfer Januari, setelah gagal meyakinkan di San Siro. Menurut Tuttosport, Inter terbuka untuk melepas winger asal Brasil tersebut, baik dengan status pinjaman maupun transfer permanen. Inter sendiri mengeluarkan usaha besar untuk mendatangkan pemain berusia 23 tahun itu pada Juni lalu. Nerazzurri menggelontorkan sekitar 23 juta euro untuk membawanya dari Olympique Marseille. Selain itu, Luis Henrique juga menjadi bagian dari skuad yang tersingkir pada babak 16 besar FIFA Club World Cup musim panas lalu. Meski sudah memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi, Henrique belum mampu menemukan performa terbaiknya di Serie A. Christian Cifu pun tampaknya sudah menilai pemain serbabisa tersebut tidak masuk lagi dalam rencana tim utama. Dengan kondisi itu, mantan pemain Botafogo tersebut berpeluang besar meninggalkan Inter secepat Januari mendatang.
Selain opsi penjualan permanen, Inter juga mempertimbangkan meminjamkannya ke klub Serie A lain agar ia bisa lebih mengenal ritme kompetisi Italia. Ange-Yohan Boni jadi striker pelapis terbaik di Serie A pada musim ini. Sejak didatangkan Inter Milan dari Parma pada musim panas lalu, Ange-Yohan Boni langsung mencuri perhatian dan secara statistik bahkan dinobatkan sebagai striker pelapis terbaik di Serie A sejauh musim ini. Menurut laporan Tuttosport via FC Internews, performa Boni di awal musim benar-benar berada di luar ekspektasi. Dari pemain yang awalnya dipandang dengan penuh keraguan, kini ia berubah menjadi salah satu kejutan terbesar di kompetisi kasta tertinggi Italia. Inter memboyong Boni dengan biaya sekitar 25 juta euro, angka yang cukup besar untuk pemain 22 tahun yang musim lalu hanya mencetak 6 gol dalam 37 penampilan di Serie A, bersama Parma. Dengan produktivitas seperti ini, Boni bukan hanya sekadar pelapis yang cukup baik, tapi pelapis terbaik di Serie A sejauh musim ini berdasarkan efisiensi waktu bermain dan kontribusi gol. Hal ini menjadi aset vital bagi Inter, khususnya di musim panjang penuh kompetisi seperti Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions. Bisek ungkap perjalanan berat usai cedera, kini siap jadi pilar Inter Milan. Bek Inter Milan, Jan Bisek menjalani hari yang penuh makna saat kembali mengunjungi sekolah dasar tempat ia tumbuh di Cologne Delbrag. Dalam wawancaranya dengan Bill, sang bek bercerita panjang mengenai masa sulit usai cedera, kebangkitan, serta ambisi besarnya bersama Inter dan tim nasional Jerman. Saat menit bermainnya menurun di awal musim, Bisek mengakui dirinya sempat membaca rumor-rumor transfer yang mengaitkannya dengan klub lain, namun kini fokusnya tak tergoyahkan. Saat saya jarang dimainkan, sempat ada rumor soal masa depan saya. Tapi sekarang saya belajar menutup itu semua dan fokus sepenuhnya pada ambisi kami di Inter. Saya sangat bahagia bisa kembali menjadi bagian penting dari tim sekuat ini. Dalam beberapa bulan terakhir, performanya memang memikat, fisik kuat, duel udara solid, serta kemampuan membaca permainan membuatnya menjadi alternatif nyata di lini pertahanan Inter Milan. Marcus Thuram tegaskan kebahagiaan dan loyalitasnya kepada Inter Milan. Marcus Thuram menegaskan kembali kecintaannya pada kehidupan di Inter Milan dan kebanggaannya menjadi bagian dari tim yang merebut Scudetto pada musim ini. Dalam episode keempat, Wild Talks, di Inter TV, penyerang Prancis itu kembali menegaskan komitmennya kepada Nerazzurri di tengah ketertarikan sejumlah klub elit Eropa. Pemain berusia 28 tahun itu tetap menjadi sosok sentral di ruang ganti Christian Cifu. Sementara Paris Saint-Germain dan beberapa klub besar lainnya menunjukkan minat terhadapnya, Thuram menegaskan bahwa ia tidak berniat meninggalkan San Siro. Ketika saya memikirkan Inter, saya memikirkan San Siro, gairah, Paza Inter, semua emosi yang diberikan klub ini kepada para pemain dan para tifosi, ujar Thuram. Saya sangat bahagia berada di sini. Ia menjelaskan bahwa setiap hari berlatih bersama rekan setim membangkitkan kembali kenangan masa kecilnya, saat bermain sepak bola hanya untuk bersenang-senang. Henrikh Mkhitaryan dipastikan absen lawan AC Milan. Henrikh Mkhitaryan dipastikan tidak akan tampil pada Derby della Madonnina. Gelandang Armenia tersebut belum pulih dan, seperti dilaporkan Sky Sport Italia, tidak akan tersedia untuk laga Inter kontra AC Milan. Mkhitaryan kembali harus menepi setelah belum sepenuhnya pulih dari cedera paha. Ia masih membutuhkan waktu untuk kembali ke kondisi optimal, namun durasi pastinya belum dapat dipastikan. Inter berharap bisa real menentukan target comeback sang gelandang pada pekan depan. Kemungkinan besar ia akan kembali pada salah satu dari dua laga, yakni menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions pada Kamis atau dalam pertandingan Serie A berikutnya pada akhir bulan November menghadapi Pisa. Keputusan final diperkirakan akan diambil dalam beberapa hari ke depan, bergantung pada respons fisiknya terhadap program pemulihan. Zielinski dan Sučić,
berebut satu tempat di lini tengah. Piotr Zielinski dan Petar Sucic dilaporkan tengah bersaing memperebutkan satu posisi tersisa di lini tengah Inter Milan menjelang laga kontra AC Milan. Menurut Gazzetta dello Sport, Christian Cifu belum mengambil keputusan final terkait siapa yang akan tampil sejak menit awal pada Minggu malam. Inter membawa modal 3 kemenangan beruntun di Serie A, namun posisi mereka di puncak klasemen belum aman. Selisih 2 poin dengan lawan berikutnya membuat Derby della Madonnina di San Siro menjadi duel yang penuh tekanan. Kemenangan akan membuka jarak menjadi 5 poin atas rival sekota. Cedera yang menimpa Henrikh Mkhitaryan memaksa Cifu menentukan pilihan. Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu sudah pasti mengisi 2 slot utama di lini tengah, sehingga satu tempat tersisa diperebutkan oleh Zielinski dan Sucic. Inter fokus cari bek kanan baru pada bursa Januari. Inter Milan bersiap menghadapi bursa transfer Januari dengan agenda yang cukup padat, demi mempertahankan dominasi mereka di Serie A. Menurut Tuttosport, prioritas utama klub adalah mendatangkan bek kanan baru menyusul performa buruk Luis Henrique. Meski menjadi rekrutan besar pada musim panas lalu, winger asal Brasil itu belum mampu meyakinkan dan kini justru berpotensi hengkang ketika bursa dibuka kembali pada Januari. Inter menyesalkan investasi sekitar 23 juta euro yang digunakan untuk membawanya dari Marseille. Denzel Dumfries tetap menjadi elemen penting dalam skema Christian Cifu. Dengan jadwal padat dan pertandingan berisiko tinggi, bek sayap asal Belanda itu membutuhkan rotasi. Namun Cifu dinilai tidak dapat mengandalkan Henrique dan Matteo Darmian, meski baru pulih dari cedera, berada pada fase akhir kariernya. Karena itu, Inter membutuhkan solusi jangka panjang di sisi kanan. Agen sebut masa depan Acerbi dan De Vrij di Inter akan dibahas pada akhir musim. 2 bek veteran Inter Milan, Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij memasuki tahun terakhir kontraknya, memicu spekulasi bahwa Nerazzurri bakal melepas mereka pada akhir musim. Namun, menurut Federico Pastorello, agen dari kedua pemain, masa depan mereka belum ditentukan. Justru semua keputusan baru akan dibahas pada momen yang sangat spesifik, dan bukan dalam waktu dekat. Acerbi dan De Vrij sama-sama memiliki kontrak yang akan habis pada penghujung musim ini. Kondisi ini membuat banyak pihak berspekulasi bahwa Inter Milan akan melakukan generasi lini belakang, terutama karena usia keduanya yang sudah berada di atas 30 tahun. Meski begitu, Pastorello menegaskan bahwa belum ada keputusan final, apalagi kesepakatan untuk berpisah. Perpanjangan kontrak untuk pemain di atas 30 tahun biasanya dibahas klub menjelang akhir musim. Semua klub melakukan itu, tidak ada hal besar yang akan terjadi dalam waktu dekat, ujar Pastorello kepada Sport Mediaset.